Untuk bahan pertama kita siapkan tahu. Ini aku pakai 8 buah tahu. Haluskan secara manual menggunakan garpu seperti ini. Bisa juga menggunakan blender ataupun chopper ya. Tambahkan 1 butir telur, lalu aduk secara merata. Ketika sudah tercampur secara merata, lalu tambahkan kaldu jamur dan garam, lada bubuk, gula pasir. Untuk takarannya sesuai selera kalian ya. Dan tambahkan lagi 2 sendok makan tepung terigu, lalu aduk secara merata. Sudah selesai, sisihkan terlebih dahulu dan kita akan siapkan 6 buah sosis. Kita siapkan juga untuk kulit pangsit. Pertama kita ambil untuk 2 kulit pangsit, lalu kasih air untuk bagian sampingnya dan rekatkan. Jadi ini menjadi satu bagian. Dan setelah itu tambahkan untuk adonan tahu yang tadi sudah dibuat di atasnya seperti ini, secara tipis-tipis saja. Dan tambahkan lagi dengan sosis di atasnya, lalu gulung-gulung seperti ini. Nah, ini kasih air agar kulit pangsitnya lebih merekat. Nah, sudah jadi. Ini aku akan memberikan contoh sekali lagi untuk cara pembuatannya. Siapkan untuk 2 kulit pangsit dan tambahkan untuk adonan tahu secara tipis-tipis saja. Lalu tambahkan juga dengan sosis di atasnya dan gulung-gulung seperti ini. Nah, cukup mudah bukan cara pembuatannya? Nah, ini sudah jadi. Nah, untuk langkah selanjutnya ini akan kita kukus. Jangan lupa untuk olesi dengan minyak agar tidak menempel ya. Kukus hingga kurang lebih selama 30 menit. Nah, ini sudah matang, siap untuk ditiriskan dan dipotong menjadi 3 bagian seperti ini. Nah, ketika sudah selesai, siapkan untuk tusukan sate. Kita tusuk secara satu persatu. Bisa dijual dengan harga 1000-an. Lakukan secara terus-menerus hingga selesai. Ketika sudah jadi seperti ini, maka siap untuk digoreng. Untuk menggorengnya tidak usah terlalu lama karena memang untuk bahan-bahannya sudah matang karena tadi sudah dikukus ya. Jadi goreng sebentar saja. Ketika sudah berwarna kecoklatan, maka siap untuk ditiriskan. Bisa kalian tambahkan juga dengan saus sambal dan mayones seperti ini untuk mempercantik dan dijamin makin enak untuk rasanya. Bisa dijual dengan harga 1000-an aja, dijamin bocil bakalan antri ya. Karena ini enak banget dan cara pembuatannya sendiri cukup mudah. Langkah pertama, siapkan sosis. Aku di sini pakai 5 buah sosis dan aku potong-potong menjadi 4 bagian. Setelah sudah selesai dipotong, sisihkan sebentar dan kita siapkan untuk kulit pangsitnya. Aku potong menjadi 2 bagian seperti ini. Dan kita ambil 1 lembar lalu kita lipat.
Pastikan untuk bagian sampingnya sama rata dan rapi seperti ini. Lalu ketika sudah rapi, kita potong untuk bagian ujungnya kecil-kecil seperti ini. Potong dengan menggunakan gunting. Nah, ketika sudah selesai, hasilnya seperti ini. Lalu tambahkan dengan sosis dan gulung secara perlahan untuk kulit pangsitnya seperti ini. Untuk bagian terakhir kita gunakan air agar menempel ya untuk kulit pangsitnya. Nah, seperti ini sudah jadi untuk sosis kembangnya. Cukup mudah bukan cara bikinnya? Nah, ini aku akan ulang lagi untuk proses pembuatannya. Kita lipat, lalu kita gunting untuk bagian ujungnya. Kita potong-potong kecil-kecil sesuai selera kalian ya. Ketika sudah selesai, tambahkan untuk sosisnya dan gulung secara perlahan-lahan. Dan jangan lupa tambahkan air agar kulit pangsitnya menempel. Nah, seperti ini sudah jadi, sangat mudah sekali. Lakukan secara terus-menerus hingga selesai. Nah, ketika sudah selesai, maka sosis kembang siap untuk digoreng. Goreng di api sedang agar tidak mudah gosong ya. Dan untuk cara penggorengannya sendiri, masukkan terlebih dahulu untuk bagian kembangnya atau bagian atasnya agar saat menggorengnya untuk kembangnya mekar secara sempurna seperti ini. Dan ketika sudah berwarna kecoklatan seperti ini, siap untuk ditiriskan. Nah, ini untuk kembang sosisnya sudah jadi. Untuk cara pembuatannya sendiri cukup mudah dan hanya perlu dua bahan aja, yaitu sosis dan kulit pangsit aja. Sangat cocok sekali untuk ide jualan. Dan untuk bentuknya sangatlah menarik, dijamin laris manis. Untuk ide jualan bisa juga pakai tusuk sate seperti ini. Isikan 3 buah. Nah, seperti ini. Lalu tinggal tambahkan untuk sausnya, bisa saus pedas dan bisa juga ditambahkan dengan mayonaise sesuai selera kalian ya. Nah, seperti contoh ini. Tinggal ditambahkan dengan mayonaise. Untuk pertusuknya bisa kalian jual dengan harga 2.000-an. Ini sudah untung banget ya. Langkah pertama, rebus terlebih dahulu untuk mie-nya. Sambil menunggu rebusan mie-nya, kita akan memotong untuk sosisnya. Kita potong seperti ini memanjang. Potong panjang-panjang seperti ini. Lalu potong dadu seperti ini. Lakukan secara terus-menerus hingga selesai. Langkah berikutnya, masukkan untuk mie yang sudah direbus tadi. Campur dengan tepung terigu 4 sendok makan. Tambahkan lada bubuk dan bawang putih bubuk untuk takarannya sesuai selera. Tambahkan juga 2 sendok makan kaldu jamur.
Haluskan menggunakan chopper sebentar saja agar tekstur mie-nya tetap terlihat. Bisa juga menggunakan dengan cara diaduk kalau kalian tidak ada chopper. Maka terakhir masukkan juga untuk wortel dan daun bawangnya. Jangan lupa untuk tambahkan sosisnya juga dan aduk secara merata. Setelah sudah tercampur rata seperti ini, maka adonan siap untuk dibentuk bulat-bulat. Sebelumnya lapisi dulu dengan minyak agar tidak menempel. Pertama, ambil adonannya sesuai selera, lalu bulat-bulatkan seperti ini sampai adonan berbentuk bola-bola seperti ini. Dan lakukan secara terus-menerus hingga selesai. Setelah sudah selesai, maka siapkan untuk minyak panas dan 1 telur yang sudah dikocok seperti ini. Masukkan untuk bola-bolanya ke kocokan telur tadi dan lalu goreng. Pastikan untuk setiap sisinya sudah terlapisi dengan telur. Jangan lupa bolak-balik adonan agar matang secara merata. Ketika sudah berubah warna seperti ini, maka siap untuk ditiriskan. Dan ini dia bola-bola sosisnya sudah jadi. Bentuknya mirip banget dengan takoyaki ya. Untuk dalamnya juga matang secara merata. Ini enak banget dan cocok banget untuk ide jualan. Untuk ide jualan bisa juga dikemas seperti ini. Bisa juga dijual 1000-an untuk per bola-bolanya, itu sudah untung banget ya. Jangan lupa untuk tambahkan saus dan mayonaise di atasnya. Oke, sekian resep kali ini. Untuk langkah pertama, ini aku siapkan untuk 5 buah sosis. Nanti bakal aku potong menjadi 3 bagian seperti ini. Setelah selesai dipotong, maka selanjutnya siapkan untuk tusukan satenya. Tusuk satu persatu sosis seperti ini. Lakukan hingga selesai. Nah, ini sudah selesai, hasilnya seperti ini. Kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita akan membuat untuk adonannya. Masukkan 1 saset bubuk penyedap masakan, lalu masukkan juga 1/4 sendok teh lada bubuk, 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, daun bawang yang sudah diiris-iris. Untuk takarannya sesuai selera kalian. Selanjutnya tambahkan 400 ml air putih. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur secara merata. Tambahkan untuk tepung terigunya, kita masukkan secara perlahan-lahan sedikit demi sedikit. Lalu aduk secara merata hingga tercampur. Dan pastikan untuk adonannya tidak ada yang menggumpal ya. Ketika adonan sudah tercampur seperti ini, langkah selanjutnya nyalakan untuk api kompornya. Masak dengan api sedang agar tidak mudah gosong ya, dan sambil diaduk-aduk seperti ini. Ketika adonan sudah mengumpal dan padat seperti ini, maka matikan api kompornya, lalu angkat. Kemudian taruh di dalam wadah yang cukup besar, lalu tunggu hingga dingin, dan setelah dingin, masukkan 15 sendok makan tepung tapioka. Untuk takaran tepungnya sendiri aku pakainya sama ya, tepung terigu 15 sendok makan dan untuk tepung tapiokanya juga 15 sendok makan, jadi 1:1.
Uleni adonan hingga kalis dan tercampur secara merata. Untuk tepung tapiokanya sendiri, masukkan secara sedikit-sedikit sambil uleni secara perlahan-lahan. Nah, ini untuk adonannya sudah kalis, lalu aku pindahkan ke wadah lain. Langkah pertama, kita olesi terlebih dahulu sarung tangan dengan minyak agar tidak lengket. Lalu setelah itu ambil untuk adonannya sekitar segini ya. Dan pipihkan. Setelah sudah pipih seperti ini, lalu ambil untuk tusuk sosisnya, masukkan dan lalu lipat adonan seperti ini. Pastikan untuk sosisnya tertutup ya. Kepal-kepal sampai permukaannya halus seperti ini, lalu setelah itu siap untuk dikasih tepung roti. Lakukan secara terus-menerus hingga selesai. Kemudian didihkan air dan tambahkan 1 sendok makan minyak goreng agar adonannya tidak mudah menempel satu sama lain. Masukkan satu persatu seperti ini, rebus kurang lebih 15 menit ya. Bolak-balik agar matang secara merata. Ketika adonan sudah berubah warna menjadi bening seperti ini, maka adonan sudah matang, lalu siap untuk ditiriskan. Setelah itu kita akan buat untuk adonan pencelupnya, yaitu tambahkan 3 sendok makan tepung terigu, lalu tambahkan lagi air secukupnya. Aduk hingga tercampur secara merata. Kemudian ambil untuk sosisnya dan masukkan ke dalam larutan pencelup. Jika sudah terlapisi semuanya, lalu lanjut celupkan ke tepung roti. Pastikan untuk tepung rotinya benar-benar menempel ya. Nah, begini untuk hasilnya, cantik banget bukan? Dan cocok banget untuk ide jualan. Dan untuk langkah selanjutnya, goreng untuk sosisnya seperti ini. Pastikan untuk api kompornya sedang saja ya, agar tidak mudah gosong. Ketika sudah kuning keemasan seperti ini, maka siap untuk ditiriskan. Nah, ini dia untuk hasilnya, sudah matang dan siap untuk disajikan. Hasilnya cantik dan cocok digunakan untuk ide jualan. Untuk ide jualan bisa kalian masukkan mika seperti ini, lalu tambahkan dengan saus dan mayones juga. Untuk permikanya bisa kalian isi 2 pieces dan untuk satu sosisnya bisa kalian hargai Rp1.000. Nah, seperti ini contohnya. Ini teksturnya ya, enak banget dan matang secara keseluruhan. Sekian videoku kali ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.